Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli malumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada ijazah doa yang bisa dibaca ketika hujan turun. Sedaya maca donga niki sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang minulya, jenengan tindak mriki merga tresna kalih Kanjeng Nabi, disambut kalih banyu udan. Kula meh takon jenengan seneng napa susah? Kanthi mandhape banyu udan ndadekke jenengan susah napa tetep seneng? Tetep seneng. Soale nyuwun sewu, udan menika wasilah minangka Allah remen kalih awake dhewe. Mila sedaya ingkang rawuh kanthi mandhape banyu udan kula dongake sedaya pinaringan rahmatipun Allah. Insyaallah ademu ndadekke wasilah angete wonten swarga. Amin Allahumma amin. Yakin mawon hujan ini cara Allah menyapa kita. Hujan ini menjadi wasilah pengobat rindu kita kepada Rasulullah. Amin.
Karena saya punya prinsip lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya dianggap teman. Maka kita syukuri alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah, napa awake dhewe niki keronto-ronto panitia membuat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasiane setunggal. Laular Rasul sallallahu alaihi wasallam la dakhalan nasun nar. Kalaulah tidak karena adanya Kanjeng Nabi, menungso niku kabeh nyemplung neraka. Dadi nyuwun sewu, panitia Maulid niku insyaallah panitia surga. Mila ketua panitiane kula dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar udane mandek. Dadi bar udane mandek ketua panitiane mati. Laular Rasul sallallahu alaihi wasallam la dakhalan nasun nar. Menungso niku kabeh bakal nyemplung neraka kalau tidak ada kehadiran Kanjeng Nabi. Betapa beruntungnya tiang Tegal. Kecamatannya napa niki? Kecamatan Bojong, Tegal lantai 17. Paling ujung, paling desa. Adoh ratu cedak watu nggih. Betapa beruntungnya kita. Dengan jarak ribuan kilometer dari Bojong ke Mekah, tapi ternyata jauhnya jarak itu tidak menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah, tidak menutup kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Padahal nyuwun sewu, orang yang dekat dengan kota suci mawon itu belum tentu mendapatkan hidayah. Maka saya sampaikan, di mana beruntungnya kita Bapak Ibu jenengan persani. Allah itu menciptakan makhluk ada dua. Berapa Bu? Dua. Walaupun sekarang musim pemilu saya nggak berani ngomong 1, 2, 3, bahaya. Tapi kula niki ana kaitane kali pemilu, kaitane kali makhluknya Gusti Allah. Makhluknya Gusti Allah itu ada dua. Apa itu? Makhluk mati dan makhluk hidup. Kula tak takon, jenengan niki termasuk makhluk hidup napa makhluk sing mati? Hidup. Tapi ono kategori menungso niku senajan tasih urip tapi wis dianggap mati. Sinten niku? Wong sing ngaku Islam umate Kanjeng Nabi tapi ra gelem salat. Niku senajan tasih urip wis dianggap mati. Mila kok ana wong ngakune Islam ora gelem salat kok kudanan, niku berarti ana batang kudanan. Ngakune Islam ra gelem salat kok nganggo payung, berarti ana batang payungan. Percayalah mereka yang pakai payung bukan karena takut hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Makhluk hidup niku nyuwun sewu. Senajan to tasih urip duwe nyawa bernafas, tapi ra gelem melakoni salat, hakikate sampun mati. Barang mati niku jenenge batang. Napa Bu? Batang. Kok jenengan ning omah duwe bojo ngakune Islam ra gelem salat gaweane udut, berarti ana batang udut. Ibu-ibu duwe bojo, bojone ra gelem salat, jenengan salat. Kok bengi jenengan dikeloni karo bojone, berarti jenengan dikeloni batang. Kok sing lanang ora salat, sing wedok ora salat, turu bareng, berarti ana batang kelonan. Ngakune Islam ora gelem salat gondrong nganggo blangkon, berarti ana batang sapa. Makhluk hidup itu juga ada dua. Berapa Bu?
dua. Makhluk hidup yang tidak berakal dan makhluk hidup yang berakal. Yang tidak berakal contohnya wedhus, contohnya pitik, contohnya asu. Niku juga makhluk hidup tapi tidak berakal. Kemudian ada makhluk hidup yang berakal, sinten? Menungsa. Kaya kula, kaya jenengan, ini makhluk yang berakal. Makhluk yang hidup yang berakal itu juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Makanya tidak semua orang hidup itu beragama Islam. Kita bersyukur ada saking Mekah tapi dadi wong Islam. Metakon, bangga mboten dadi wong Islam? Seneng mboten dadi wong Islam? Sore hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Yang Islam itu juga ada dua. Ada berapa bu? Dua. Islam sing Islam tok kali Islam yang punya iman. Maka tidak semua orang Islam itu punya iman. Ada bahasa kalau mukmin itu pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Contoh, kalau garam itu pasti asin, tapi kalau asin belum tentu garam. Contohnya, siapa yang ngomong upil? Kalau gula itu pasti manis, tapi kalau manis belum tentu gula. Contohnya janjine calon bupati. Kalau janji manis temen, gini apa mboten? Makanya saya bilang, kalau bapak ibu minum es teh, kok es tehnya ada gulanya, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme cabut. Betul? Nah, yang iman itu juga ada dua. Imannya orang biasa sama imannya para nabi. Nabi itu juga ada dua. Nabi yang sekedar menjadi nabi tok, kali nabi yang menjadi rasul. Kalau metakon, nabi kia jumlahnya pinten? Jumlahnya pinten? Berapa bu? 25. Itu nama nabi yang wajib diketahui. Tapi jumlah keseluruhan nabi niku pinten? 124.000. Ibu-ibu sebelah sini ada yang hafal 25 nabi tak kasih uang. Sing tua, sing tua, sing tua. Sing tua syukur-syukur janda. Ada yang hafal nabi? Siapa yang hafal? Itu ibu itu, ya itu, yang jilbab biru sini. Keprimen, bajunya coklat, jilbabnya biru. Sini, dikasih mic pak, dikasih mic. Arane siapa? Siapa? Vina. Umurnya bira 35. Orang ini tuh temen ya. Oh anaknya udah 2, udah turun mesin ya. Pegang mic yang bener. Di rumah masih punya mic enggak? Lah begini. Ya. Masih punya suami. Micnya dipakai. Nah, lah masih. Suaminya pekerjaannya apa? Dagang. Kalau Vina dagang apa? Oh ngurus anak aja. Sebutkan 25 nabi. Alon-alon. Mikir dimur kayak kie. Ibrahim, Lut, Ishak, Isa, Ismail, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Yahya,
Ibrahim Lut Ishak Ulang balik maning. Yusuf Ismail. Pengen gampang pakai lagu balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Atau kalau pernah ngaji Aqidatul Awam, tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kalafin fahakik watanim hum adamun idrisu nuhun huduma. Apa lah ora? Ora tau ngaji. Wis tak sangoni. Ora apa ya sangoni didik bae. Rumahnya jauh apa dekat? Rumahnya jauh apa dekat? Lain desa. Mic-nya di sini, masa mic-nya di sini? Lain desa. Lain desa. Ya wis 200.000 wae ya. Untuk beli apa? Pakai mic. Dalam Untuk beli apa duitnya? buat beli beras sama lauk. Bojone pedagang ra gablek beras kepri. Lagi pulang Pak, lagi di kampung Pak Ustaz. Hah? Lagi di kampung sini. Kemarin baru pulang dari perantauan. Oh, suaminya di perantauan. Ya. Dia kalau kedinginan bagaimana? Kan sekarang lagi di rumah, kemarin pulang bareng. Oh, kemarin setar cinta. Ah, Suaminya kalau minggat berapa hari? enggak, ikut sih kemarin di sana. Hah? Ikut ke Jakarta bareng. Kalau ke Jakarta berapa bulan? Paling lama-lama 4 bulan. 4 bulan nganggur ya Allah Wina. Lah adem keprimen. Kalau suaminya pergi rumahnya ditutup. Jangan ngampir ke tamu, malah nyanyi-nyanyi. Gir minggir. Tapi Aja saya nggak nengah-nengah. Mampir-mampir bojone inyong rane ngomah. Banser teka. Oke kayak gini. Nyarang atus. Matur nuwun, Gus. Ya karena minggat. Ora apal 200.000. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang wajib diketahui 25. Tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Maka ada nabi tok, ada nabi yang menjadi rasul. Rasul itu juga jenisnya ada 2. Rasul yang sekedar rasul saja, sama rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Siapa yang tahu 5 ulul azmi? Sebelah sini tak kasih uang. Ulul azmi, ulul azmi. Siapa yang ngerti? Ih, kayak Google buka-buka HP. Sekarang gurune Google takoni siapa ulul azmi buka HP matane. Sini siapa yang tahu ibu-ibu? Ulul azmi. Mbaknya tahu mbaknya? Sini kalau tahu. Matane bocah hadron deleng bae. Sini ayo sini. Ini. Tombongan tuh. Lumayan, mau Vina tua saiki enom. Bonus, santai, nanti anak Adro tak kasih sangu, santai aja. Udah disangoni belum? Pada. Namanya siapa? Widya. Cedek mic-nya. Siapa namanya? Widya. 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 Widya umurnya pira? 15 tahun. 15 tahun. Udah menikah apa belum? Belum. Ih perawan. Cita-citanya Widya pengen jadi apa? Dokter. Cangkem. Jadi bojone Gus Miftah. Kan aku jadi mau.
Coba sebutkan 5 nama Nabi yang mendapatkan ulul azmi. 1. Nabi Isa. Nabi Isa. 2. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. 3. Nabi Musa. Musa. 4. Dia lihat ketampananku jadi lupa. Ya. Ulangi. Pertama Nabi yang paling tua dulu, Nabi M. Siapa? Nabi Musa. Musa. Nabi Isa. Isa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Satu Nabi... lagi. Nabi yang awalnya N. Nabi Ismail. N. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dari depan Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Disingkat minim. Tapi sorry, siapa itu namanya tadi? Widya. Kalau sama Widya aku nggak mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Iya. Cocok mata aneh. Bungkus. Kalau dikasih uang untuk beli apa Widya? Skincare. 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 Wadon saiki senengane skincare. Kayak mbokmu bae wedak Viva nomor 4. Murah. Yaudah, Widya tak kasih uang. Berapa? Hah? Berapa? Tak kasih $50 Singapura. Kamu tahu ini berapa? Kamu tahu? Nggak tahu. Oh ya udah nggak jadi. $50 Singapura itu sama dengan 600.000. Terima kasih. Ya, makasih ya Widya. Cah banser, cah hadro pengen cie. Salaman barang. Untung mau Vina ora salaman. Wis tua tangannya kasar. Ambune sangit. 5 ulul azmi ini Bapak Ibu, Muhammad, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dimuliakan, yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeten, Allah itu selalu menghiasi segala hal. Contoh, apa maning? Payungnya didoke Mbak. Nanti kalau bedak kamu luntur tak ganti bedaknya ya. Wedak Viva nomor 4. Wedaknya parutan genteng. Nah, segala sesuatu itu ternyata ada zainnya, ada perhiasannya, ada yang paling mulia. Contoh, 7 hari dalam seminggu semuanya itu baik, tapi Allah menjadikan Sayyidul Ayyam, ada hari yang paling baik, yaitu hari Jumat. Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu merupakan tuannya hari. Wa a'dhamuha indallah, dan keutamaan hari Jumat di mata Allah min Idul Fitri wa Idul Adha. Hari Jumat itu lebih mulia dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah alasan kenapa sholat Jumat hukumnya wajib, sholat Idul Fitri Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi orang bojong, kalau Idul Fitri biasanya berangkat sholat, kalau Jumatan malah nggak berangkat. Itu namanya lebih mengutamakan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Apa maning ya? Oh lungguh. Itu ada yang pakai kacamata hitam. Ya Allah, malah kayak tukang las. Ayo duduk. Basah? Ora apa-apa. Sudah, mas-mas yang hitam-hitam ini duduk kamu. Udah duduk di bawah, nggak pakai lemek, ora apa-apa. Insya Allah pulang pengajian little body. Sini 3 tel kelebon wedi.
Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, hari semuanya baik, tapi ternyata ada satu hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Hari 12 bulan semuanya baik, ternyata Allah mengaruniakan bulan yang paling baik, yaitu bulan Ramadan. Masjid di dunia ini semuanya baik, tapi ada satu masjid yang paling baik, yaitu Masjidil Haram. Apa keutamaannya? Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di Tegal. Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan di Tegal 100.000 kali. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget kalau ada jamaah pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena saldonya masih banyak. Sama halnya Nabi yang jumlahnya 124.000 Nabi, ternyata Allah karuniakan Nabi terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah, kita termasuk orang bojong ini ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai kuntum khaira ummah, sebagai umat terbaik. Kita beruntungnya di mana? Duwe nabi sing paling apik, awake dhewe umat sing paling apik. Alhamdulillah. Baru sadar ternyata kita ini umat terbaik. Ini tak kasih uang ini masnya ini. Oh enggak banyak. Udah Mas, situ aja Mas. Udah situ aja Mas. Udah di situ aja enggak apa-apa. Mas dikasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lah kita ini mohon maaf pengen mendapatkan rasa cinta dari Allah, pengen mendapatkan kebaikan dari Allah. Caranya gampang. Caranya bagaimana? Bisa jenengan baca dalam surat Ali Imran ayat 31. Carane ternyata gampang. Carane primen Bu? Mangwaca surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Niki sing ajeng kula aturke sore niki. Lak jenengan paham ayat niki uripmu bakal kepenak. Amin. Kula wingi bar ulang tahun pondok patang dino patang bengi, tanggal 19 nganti tanggal 22. Tanggal 19 ulang tahun pondok dirawuhi kali Pak Presiden Jokowi. Pak Jokowi tindak teng pondok kula. Pak Jokowi pulang malamnya saya konser kebangsaan. Ono Republik, Setia Band, Denny Caknan, Divarina Indra. Matane. Hari Jumatnya saya wayangan, saya reokan. Hari Sabtunya saya mujadah solawatan bareng Beb Zaidan, Atta Halilintar, Menteri Perdagangan. Minggu pagi saya jalan sehat bagi-bagi 13 motor. Orang tanya begini, kok Gus Miftah duitnya ranteng-enteng? Duitnya dari mana? Saya dulu sebelum mengenal Ali Imran ayat 31 hidup saya susah. Tapi setelah saya paham Ali Imran 31, hidup saya mudah. Maka sore hari ini berhubung ini hujan, jenengan kula wenehi cara piye carane uripe mulya. Kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok, kudune jawabane purun. Ora iso basa ya. Kersa itu untuk orang lain, kalau untuk diri sendiri namanya purun. Kula purun jenengan kersa. Makanya kalau pengajian disuguh kopi itu bahasanya monggo dipun kersaaken. Kenapa ini nggak ada kopinya? Karena panitia tahu Gus Miftah sedang puasa. Saya itu alhamdulillah Pak Bu masih rajin puasaan Dawud. Ini saya terakhir puasaan Dawud itu sudah 18 tahun. 8 tahun. Saya pengen puasaan Dawud itu kalau bisa sampai mati. Karena puasa bagi saya asik. Puasa itu hobi. Bonusnya badannya bagus. Rakyat ngeri kak gede temen ya.
Wong lanang wetenge gede ya manuk kecil kayak gitu. Kalau Gus Miftah wetenge rata. Soalnya nganu le, fisiknya Kanjeng Nabi itu dikisahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah itu Nabi Muhammad itu dadanya bidang, perutnya rata. Tangannya berotot, jalannya tegak berdiri. Maka nyuwun sewu, kita nggak boleh badan kita jelek itu berarti bid'ah. Karena nggak sama dengan Kanjeng Nabi. Kalau Gus Miftah ya badannya apik temen ya kayak gitu. Ya beda ya. Apa Bu? Berdiri. Berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ini pengajiannya lanjut. Terus itulah perempuan. Kalau sudah nyaman maunya diterusin. Kalau sudah enak maunya diterusin. Enak Bu? Terus tuh kan enak ya terus. Sing lanang ya bongkok. Bansere menggok keprimen, banser gerak apa semen ya. Nanti gampang, banser tak kasih uang untuk beli rokok ya. Kamu santai saja. Makanya perut kamu jangan besar-besar. Yang dikawal gagah, sing ngawal wetenge gede temen. Ya isinya sepentil. Niki sing dadake uripe Gus Miftah gampang. Saya punya sejarah panjang dengan Kabupaten Tegal. Karena saya dulu punya murid orang Tegal yang terkenal. Namanya Ki Entus Susmono. Itu alasan kenapa tongkat ini kemana-mana saya bawa. Karena ini tongkat warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Saya tongkat banyak, dikasih Habib Lutfi banyak, dikasih kiai lain banyak. Yang selalu saya pakai ini. Karena saya berharap kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus mendapatkan jariyahnya. Saya dulu ngaji pakai tongkat dibilangnya Gus Miftah stroke matane. Bukan stroke. Satu, saya butuh tempat bersandar. Nomor dua, saya butuh jariyah untuk almarhum Ki Entus. Fungsinya untuk apa ini tongkat? Satu, untuk bersandar. Nomor dua, nggih gebuk cangkeme panitia. Iki wirawiri bahaya. Malah kayak katisen ngempet tangan. Wong lanang ki lucu, lak katisen ngempet tangan ning lakang kayak kiye. Hubungannya apa? Lah wong wadon kayak kiye. Wong wadon ki ladem, wong lanang kayak kiye. Lah contone iki. Priman. Arane siapa? Tarsono. Oh Tarsono. Apa bedanya Gus Miftah sama Tarsono? Ibarat tongkat Gus Miftah seperti ini. Kalau Tarsono seperti ini. Jadi ini tongkatnya almarhum Ki Entus. Diberikan ke saya sebulan sebelum Ki Entus meninggal dunia. Ini berarti kalau sekarang mau pemilu itu berarti Ki Entus juga dulu meninggalnya mau pilihan bupati ya. Nah ini maka tak bawa kemana-mana. Makanya kalau Tarsono pengen dapat jariah dari saya ngasih apa gitu. Nah saya punya sejarah panjang. Dulu tugas saya itu apa? Ngawal almarhum Ki Entus wayangan. Jali karo Ki Entus itu tanggapan wayangan, saya ngancani Ki Entus. Tugas saya apa? Sebelum Ki Entus manggung, saya dimintain Ki Entus untuk mencarikan dalil. Entus butuh hadis apa, saya carikan hadisnya. Ki Entus butuh ayat apa, saya carikan ayatnya. Ki Entus kadang-kadang butuh guyonan apa, itu nanya sama saya. Mas Entus itu orang yang ngaji sama saya kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Waktu saya ikut Ki Entus kaya, saya miskin kuadrat. Jadi kalau saya ikut wayangan Ki Entus bayaran 150 juta. Saya pulang ngawal Ki Entus dikasih uang 500 ribu. Itu menjadi nafkah saya. Artinya apa? Saya dulu belajar berproses dari seorang almarhum Ki Entus Susmono. Sampai kemudian hidup saya mulai berubah.
Gara-gara wasilahnya adalah Ali Imran ayat 31. Lah mumpung niki jenengan kudanan tetap gelem ngaji, niki ajeng kula aturke. Muga-muga bar mulih pengajian Maulid Nabi kabeh pikantuk kun fayakune kuwi Gusti Allah. Amin. Semuanya mendapatkan keakbarannya Allah. Amin. Karena nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berbicara kun fayakunnya. Soalnya apa dawuh Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dijawab sing banter. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Inyong donga kabeh pikantuk kun fayakune Allah. Amin. Kalau jabat kun fayakunnya Allah bisa jadi Tarsono jadi bupati. Bupati Peleman. Ki Endos itu mau nutup Peleman itu konsultasinya sama saya. Karena saya dianggap banyak ngopeni tempat lokalisasi. Makanya Pelem yang paling menyenangkan adalah Peleman. Peleman. Bakul apa kayak Peleman? Telembok. Kalau Allah sudah menambahkan kun fayakunnya, anak-anak hadrah ini nggak mustahil kamu akan menjadi saudagar kaya raya. Amin. Makanya jadi anak hadrah pecinta Nabi tiap hari sholat harus pede. Ngelamar cewek lamar. Nanti kalau dibilang anak hadrah modalnya cuma sarung, kamu jawab jangan lihat sarungnya tapi lihatlah hadrahnya goblok. Isinya cangkem isinya ya cilik. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Saya mau tanya, semua yang hadir cinta dengan Allah? Sebelah sini cinta dengan Allah? Ibu cinta dengan Allah? Kamu cinta nggak sama Allah? Apa buktinya? Cara mencintai Allah membuktikannya gampang. Fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Orang yang mencintai Allah buktinya adalah harus mengikuti kanjeng Nabi. Saya mau tanya sama ibu-ibu Mbojong, ibu, kamu lebih cinta mana? Suamimu apa nabimu? Nabi. Ayo sebelah sini. Lebih cinta suami apa nabi? Yang jawab dua-duanya itu pasti istri goblok. Kalau dia jawab dua-duanya nih, itu kan berarti menyamakan antara suami dengan nabi. Padahal kira-kira suamimu sama nabimu beda apa enggak? Beda. Nabi itu pasti menyenangkan, suami kadang-kadang menjengkelkan. Betul? Istri saya tanya sama saya, Beb, lu gandengnya kayak kie, lah Tarsono Beb ya pantes. Masa Beb irengnya kayak ngene. Kata Tarsono, yang penting setia. Cangkem. Istri saya tanya, Abah lebih mencintai istrimu, saya istrimu, apa nabimu? Saya jawab 100% saya lebih mencintai nabiku. Soalnya apa? Nabi niku mesti nyenengke, bojo kadang-kadang nganyelke. Nabi itu selalu khairul bariyah, menjadi yang terbaik. Istri kadang-kadang tidak menjadi yang terbaik. Nabi itu pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Betul Pak? Kalau Nabi itu nggak bisa diganti, istri macam-macam bisa tukar tombok. Ada di Bojong yang istrinya ditukarkan. Saya punya teman, istrinya usianya 50 tahun.
Dia bilang begini, "Dek, umurmu berapa?" 50 tahun. Ya sudah, saya tukar 25-an 2. Jenenge siapa lanang? Tarsono. Kamu bawa kotak infak ngapain? Infaknya mau jalan. Yaudah selawatan dulu deh, tak tangoni. Yo, sini tak masih infak dulu sini. Panitia tak sumbang $100. Operator. Nah, aja. Cik, Allah. Ayo selawatan, Lek. Cik. Lagunya apa? Sekop. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Aling sirah menungso temenono anggonmu ngaji turut dikekani kala ikat Curupati Bong turut dirawuhi kala ikat Curupati luwih kelara luwih susah rasane wong ing neraka kabang koris kala jengking kabang gedi kala gedi kabang koris kala jengking kabang gedi kala gedi salatullah salamullah ala ta'a rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad manusia yang ku puja Nabi Allah Muhammad manusia idolaku pujaanku Nabi Allah Muhammad penuntun umat Nabi Allah Muhammad Nabi pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad ya salli wa sallim daiman abadan ala Sudah selesai. Hadros sangkone ora? Kudu apa? Polong jajan peleman. Insyaallah. Yes. Sangkone pira ya? Apa? $1 juta. Ya udah. $100. Ya, $1.200.000. Tarsono njaluk duit. Ngapain Tarsono njaluk duit? Wes Tarsono 20.000 baik.
Apa? Oh, bansernya durung banser kudanan. Sini banser. Suwe-suwe bangkrut nyong ya. Yaudah banser untuk beli rokok semua teman banser $100. Kiai duitnya dolar kabeh keprimen. Banser, ini banser kau. Allah, panggungnya amblek keprimen. Mah dingin. Ih, mah. Wis pengajian amplop ora jelas. Untung Kiai Sugih. Kan aku AKBP, aku kayaknya Bapak Prabowo. Iya, kayak sama dong. Yang gemuk bilang sama dong. Sandat meteng ya. Mau dong. Ya Allah, pasti dia janda. Mau dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Fattabi'uni. Cara yang paling gampang membuktikan cinta kita kepada Allah yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kula yakin panitia Bojong niki gawe pengajian disiapke dengan semua keadaan, pasang panggung, nyewon sound system, ngundang hadroh durung dibayar, kiai amplop ora jelas. Ini dalam rangka mencintai Rasulullah. Maka dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kamu belum sekali-kali dikatakan beriman sehingga mencintai Kanjeng Nabi lebih dari mencintai anaknya, lebih dari mencintai bapak ibunya, dan lebih dari mencintai manusia seluruhnya. Berarti nopo? Idola kita yang paling utama adalah Kanjeng Nabi. Saya itu penggemar sepak bola. Kemarin final Liga Champions saya berangkat ke London karena saya ngefans sama Madrid. Pendukungnya Barcelona tak antemi pokoknya. MU ya Allah, kalahan. Siapa yang Barcelona? Aku Madrid. Ini Barcelona. Kancane Messi. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah Madrid kok kamu masih berkelana ya. Tapi saya bilang, secinta-cintanya saya dengan pemain bola, saya mengidolakan seperti Ronaldo. Enggak ada apa-apanya dibandingkan kita mengidolakan Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, kalau kita mencintai Nabi itu alasannya banyak. Tadi yang pertama kita bilang, laular Rasul la dakhalan nasunar. Kalau tidak karena Nabi, semua manusia masuk neraka. Kenapa? Karena dunia ini bisa terang benderang, minadzulumati ilan nur, minal jahalati ilal ilmi. Itu adalah wasilahnya Kanjeng Nabi. Tak kasih contoh syariatnya Nabi. Ini siapa maneh? Cahireng pede temen. Masa kita temen seawak dikondomi. Ya Allah. Bu, contoh syariat pernikahan. Ini yang saya bilang termasuk bagian dari minal jahalati ilal ilmi wa minal dzulumati ilan nur. Tak kasih tahu Bu, betapa mulianya umatnya Nabi dengan syariat nikah. Dulu zaman jahiliyah, bagaimana kemudian cara orang jahiliyah menikahkan anaknya? Iki yang ngomong pernikahan langsung bakul sosis teka. Kan masih besar sosisnya aku. Sosis munter-munter. Kayak manuki bebek.
Syariat nikah, agama Islam hadir untuk membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari kebodohan kepada alam yang ilmiah. Tak kasih tahu Tarsono, cara orang jahiliyah cari menantu. Kalau orang jahiliyah punya anak perempuan yang siap untuk dinikahkan, bagaimana cara orang jahiliyah mencari menantu? Rumahnya dipasang umbul-umbul, dipasang penanda. Kalau ada penanda itu berdiri di depan rumah, itu berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Pemuda-pemuda kafir Quraisy seperti dua orang ini lah ngomong pernikahan malah wirawiri baik. Dasar garangan. Anak mani. Niki nyuwun sewu. Kalau ada rumah yang ada umbul-umbul atau bendera atau penanda, kok di situ ada anak gadis yang siap dinikahkan, maka pemuda Quraisy yang tertarik dengan perempuan ini mendaftarkan diri untuk menikahi. Bagaimana caranya? Antri. Calon pengantin perempuan ditaruh di dalam rumah, di dalam kamar. Yang antri ini dipanggil masuk kamar satu-satu. Untuk apa? Untuk jima, untuk ngeloni anake wadon. Umpamane anake wadon jenenge Vina umpamane. Sing mau yang tua. Oh diganti Widya. Oh iya. Matane banjur wis tua ngacengan. Oh arane Samsudin. Oh assalamualaikum Gus. Tenan. Saya itu sih ngajari ngomong ngacengan siapa? Ya entus. Lah ngomong fasih temen terus gitu. Ingat wayangan entus. Pasti ngomongnya begitu ngacengan kayak gitu. Makanya saya itu pernah ngaji bareng sama Abah Lutfi kan sering. Kalau Abah lagi lihat saya ngaji itu, kok inyong kayak ndeleng entus ya. Umpamane sing wadon arane Widya. Widya. Kok ada laki-laki yang seneng dengan perempuan ini, itu dipanggil satu-satu masuk kamar, Pak. Yang pertama, Gus Miftah. Ya nomor 1 ya. Masa inyong bare Tarsono ya. Dah selesai. Nomor antrian berikutnya Tarsono. Kiplik. Selesai. Nomor terakhir Samsudin. Kari dewek. Pertanyaannya begini, siapa yang akhirnya dipek menjadi suaminya? Nunggu sampai perempuannya hamil. Begitu hamil ditunggu melahirkan. Begitu lahiran dilihat anaknya mirip siapa. Kok begitu anaknya lahir, guanteng rambutnya gondrong sugih. Ini bapaknya siapa? Gus Miftah. Kok begitu anaknya lahir ireng rodok merongos titik. Anaknya siapa? Tambahi. Kok begitu lahir rambutnya sudah putih, berarti anaknya siapa? Samsudin. Sing paling cilaka, rambutnya kayak Samsudin, untune kayak Tarsono. Lagi anaknya siapa?
tradisi jahiliyah. Maka kemudian Kanjeng Nabi hadir dengan Islam membawa syariat pernikahan yang luar biasa. Contoh dimulai dengan khitbah. Fangkihu, mohon maaf. La junaha alaikum fima arradtum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum. Kalau kamu senang dengan cewek, kata Al-Qur'an, apa syariatnya? Min khidbatin nisa, boleh untuk melamarnya. Enggak langsung ditumpahi kayak orang jahiliyah, tapi dikhidbah, dilamar. Bu, kalau ada laki-laki yang suka dengan anakmu, tolong langsung suruh khidbah. Pilihannya cuma dua, halalkan atau tinggalkan. Jangan sampai perempuan menjadi korban seperti zaman jahiliyah. Tapi orang sekarang lucu, terutama ibu-ibunya. Kalau anaknya dipacari, ibunya ikhlas. Anaknya dinikahi kadang-kadang gak ikhlas. Contoh, Bu, anaknya tak ajak neng Guci, karena budal, ikhlas. Bu, anaknya neng Bojong, budal. Bu, anaknya tak bawa ke Jogja, budal. Begitu anaknya dilamar, ibunya bilang apa? Hei Tarsono, ngelamar anak inyong, gajimu pira? Kerjamu apa? Anaknya dijak perkara haram, ibunya mengizinkan. Anaknya dihalalkan, ibunya tidak mengizinkan. Ibu yang seperti itu ciri-cirinya jilbabnya hitam. Islam ngatur nikah tidak hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, tapi apa kata Nabi? An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Berarti apa? Orang nikah itu berpahala. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, berarti dia bukan golonganku. Orang menikah saja itu baru akad, baru ngelamar sudah berpahala. Kenapa? Karena mengikuti sunnahnya Nabi. Makanya orang jatuh cinta, syariatnya itu gak boleh menang ngomong. Man asyako fa'afa fakatama famata syahidan. Ida ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi mangzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Ki lanang-lanang kayak Tarsono, kayak Banjari sing wetenge gede, siapa arane? Umar Yanto Samsudin. Tenan. Sampingnya tua temen sahabat Jalil. Ya Allah, ternyata Samsudin dan Jalil rebutan Widya. Iya. Kudune sing dikawal kiai malah ngawal Widya keprimen. Tapi sorry Samsudin, kamu sama Widya beda pemikiran. Samsudin mikir Widya, Widya mikir aku. Ya. Tak kasih tahu anak-anak Hadra yang belum nikah berapa orang? Oh masih banyak. Tak kasih tahu nih. Siapa? Yajid. Mana Yajid? Ih jomblo ih. Saya itu membayangkan jomblo itu malam Jumat mereka ngapain sih? Ya Allah. Apa Bu? Dibelani karo janda, yasinan. Ya kalau kamu sebagai jomblo tiap malam Jumat yasinan, ya suwe-suwe kamu yang diyasini. Yazid tak kasih tahu. Umpamane gue seneng karo Vina, umpamane. Karo Widya. Cie, Yazid ngelirik terus ye. Matane. Tak kasih tahu ilmunya. Kata Nabi apa? Idza ahabba ahadukum sahibahu. Jika ada di antara kalian mencintai saudaranya, umpamanya kamu cinta sama Widya, bagaimana caranya? Kata Nabi, fal ya'tihi fi mangzilihi, maka datangilah rumahnya. Untuk apa? Fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah, sampaikan kepadanya, Dek Widya, aku mencintaimu karena Allah. Ya Allah, santai saja Yazid, cinta ditolak, Samsudin bertindak.
Tapi gimana Gus kalau kita ditolak? Kita jomblo selama-lamanya. Ada hadis yang lain. Man asyaqo, barang siapa jatuh cinta, fa'afa, dia mampu menahannya. Artinya kamu jatuh cinta kok kamu tidak bermaksiat. Fakatama, dan kamu menyembunyikannya. Famata, kok kamu Yazid mati, mata syahidan, maka kamu mati dalam keadaan syahid. Umpamane kowe ngelamar Widya nolak, kamu nggak bermaksiat, kamu nggak berangkat ke Peleman. Nah, terus kamu ke Bojong solawatan, delalah pas solawatan mati kesetrum listrik. Nah, maka kamu mati dalam keadaan sangit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kesetrum listrik, mati dalam keadaan sangit, saudara Tarsono. Tukang listrik. Pantes raine kayak kabel. Gara-gara Tarsono, Denny Canan bikin lagu, kartonnya nomor kabel. Nah, syariat nikah hadir sebagai solusi minad dzulumati ilan nur. Kemudian Allah sampaikan dalam Al-Qur'an Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nyuwun sewu, ini dibawa oleh Nabi. Jadi kalau Nabi nggak hadir nih, kelasnya manusia hari ini kalau seneng dengan perempuan, laki-laki seneng sama cewek, itu nggak beda seperti jago nguber babon. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kenapa babon itu kalau dikejar jago kok mesti lari? Takut? Enggak, itu bukan takut, golek nggon sing luwih kepenak. Begitu rampung petak enak tenan kayak Yazid karo Vina. Zid rabi. Saya punya calon lebih tua gimana Kiai? Loh, kamu ingat, nikah itu bukan soal usia tapi soal rasa. Ingat ya Zid, usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan. Iya. Kok kamu punya cewek usia 60 tahun, kalau kamu nyaman gak apa-apa. Paling kamu mati duluan. Kan kamu bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Expired. Coba, ini baru satu Pak, satu syariat yang dibawa oleh Nabi menyelamatkan sekian banyak orang. Saya itu pernah mengislamkan orang Islandia, namanya Audur Linda. Ketemu saya di acara ngobrol bareng Gus Miftah MNC TV, MNC Group, RCTI. Dia datang waktu itu dengan temannya yang viral waktu itu, penjual odading, wong Bandung ya loh, siapa jenenge? Siapa? Kang Oleh. Lah ini datang barengan. Dia lihat saya pakai belangkon seperti ini, dia pakai pakaian seksi, tanya sama saya begini, who are you? Anda siapa? Saya jawab, me Gus Miftah. Who are you? Kamu itu siapa? Saya bilang, Ustadz, dia nggak ngerti. What is the meaning of Ustadz? Ustadz itu apa? Saya bilang, Muslim teachers, gurunya orang Islam. Dia tanya, and you? My name is Audur Linda. Where do you come from? Islandia. Saya tanya, agama kamu apa? Dia bilang apa? Saya ateis. Dia tidak percaya dengan Tuhan. Kalau orang tidak percaya dengan Tuhan, istilahnya ateis. Tapi kalau orang percaya dengan Tuhan tapi nggak punya agama, namanya agnostik. Apa Bu? Agnostik. Tanpa monika. Karena yang pakai monika bukan agnostik tapi Agnes. Ini kayak Yazid juga Agnes Monika.
Sama siapa? Widya. Iya. Tapi sorry, kamu sama Widya beda keyakinan. Yazid yakin mau, Widya yakin nggak mau. Ya, bentar. Santai saja Yazid, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Nah, sebagai apa? Sebagai penabuh hadroh. Yazid nangis. Yazid tak kasih 200.000. Zid, tak kira 200.000 Zid. Siapa tahu untuk mas kawin Widya, iya. Hebet. Ya, kamu segera nikah. Umur kamu berapa? 20. 24. Rene tua temen. Nikah. Oh itu malah sama janda mau enggak? Ya Allah. Kalau kamu nikah dengan janda ibarat naik kuda, enggak perlu ngajari, lari sendiri. Kalau kamu nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ya. Janda didemok malah jawab, wes tahu kayak gini. Yang orang harus sewu, udah salaman? Nggak mau. Kalau sampai Yazid nikah sama Widya, tolong kabari saya, pasti centang biru. Saya sampai Widya nerima Yazid, saya yakin Widya matanya katarak. Ya kan Widya milih Tarsono. Coba kita lihat betapa indahnya apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dari syariat pernikahan, Pak. Iki siapa maning? Kok dodol kotang neng kene keprimen ya? Iki pengajiannya error temen ya? Masa nggawa kotang nang ngarepe nyong? Kesuh ya nyong. Audur Linda tadi itu Pak, ini itu Pak. Bu, tak kasih tahu ya, perempuan tadi ini. Dia ateis. Saya tanya, apa maning ya? Aku lagi ngerti sempat malah blusuk kayak tak borong kapok ya. Tapi aku untuk apa beli kayak gitu? Mbak, sosisnya masih? Ya sana dijual goblok. Apa? Emangnya aku cowok apaan? Masa sosisku kamu minta? Dia saya tanya, kamu kenapa jadi ateis? Apa dia bilang? Because, kenapa? Karena God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada. We are believe in science, not in religion. Kami tidak percaya dengan agama, tapi kami percaya dengan ilmu pengetahuan saja. Itu orang ateis. Satu pertanyaan Bu, yang kemudian membuat dia masuk Islam. Ketemu sama saya 5 menit masuk Islam. Saya itu udah mengislamkan ratusan orang. Kemarin malam minggu saja saya mengislamkan 3 orang. Setiap pengajian di pondok pasti ada yang masuk Islam. Jadi kalau saya dibilang alah Miftah kiai goblok, aku seneng. Goblok yang ngislamke wong 300 lebih. Kue pinter atau ngislamke wong? Kok baju kamu kayak oke gas? Pedungi Ganjar wae gayam. Dia tanya sama saya begini, gara-gara di depan dia Mas itu ada cewek berjilbab. Dia bilang apa? Gus, I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa sih kok Islam itu banyak aturan? Buktinya apa Mbak? Itu cewek harus berjilbab, nutup aurat, ribet. Cowok sama cewek kalau seneng harus nikah, dilamar nikahan, pakai mahar. Saya ini anak yang lahir di luar pernikahan. Jadi bapak ibunya Audur Linda ini nggak menikah, anaknya 4. Dia kumpul kebo, tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Hati-hati Yazid, kamu jangan sampai kumpul kebo. Karena kalau kamu sampai kumpul kebo punya anak namanya guden.
saya yang dia mengatakan Islam itu agama ribet. Saya jawab, Bu, Audur Linda, you know Queen Elizabeth? Kamu tahu nggak Queen Elizabeth? Oh yes I see, dia bilang, saya tahu. Queen Elizabeth, Ratu Elizabeth itu dianggap orang terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat kepada Ratu Elizabeth. Jangankan kok menyentuh salaman, mendekat saja tidak bisa. Itulah hakikat wanita dalam Islam. Dalam Islam wanita bagi kami itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Artinya apa? Kami tidak sembarang boleh menyentuhnya. Kami harus melindungi auratnya. Tidak boleh diumbar, harus ditutup kecuali yang halal saja. Queen Elizabeth saja yang bukan apa-apa kamu hormati sedemikian rupa. Islam menghormati perempuan lebih dari Queen Elizabeth. Makanya ada syariat, senang dilamar, senang dinikahi, tidak hanya langsung ditumpahi. Betul, Bu? Akhirnya dia bilang apa? Oh ya juga ya. Dia tanya, terus kenapa kok Islam itu banyak aturan? Saya jawab, iya, agama itu banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Sehingga kemauan-kemauan manusia itu harus diatur dengan menggunakan syariat. Lah awake dhewe niki kenal syariat mergo Kanjeng Nabi. Itulah alasan salah satunya kenapa kita mencintai Kanjeng. Saya ingin nyebut jenenge Kanjeng Nabi yang paling romantis. Menyebut nama Nabi dengan romantis. Kamu romantisnya cuma apa? Sekop-sekop toh. Kini ku sadar kop sekop matane. Tarsono malah jawab pri. Ki dodol apa maning teko maning. Ih. Ayo. Ya Rasulullah, jawab. Bocah adra nggak usah pakai mic le. Aku pengen mendengar kemesraan dari suaranya ibu-ibu para jendes itu. Sing bengoknya paling banter tak dongake utangnya lunas. Siapapun yang punya utang silakan datang nanti ke rumahnya Tarsono. Ngapain? Ayo nangis bareng. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul. Hop, sekarang begini, sini yang ya Rasulullah, sini yang jawab ya Habibullah. Sing banter, ya jawab lebih keras, ya yang banter bareng Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, bocah cilik diulang ngaji sesoyen gede dadi saya ngomong tadi LC siapa? Dadi kiai urip pisan
Aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan. Aja mung dolanan ayo sregep derek solawatan ya sing banter lebih keras bareng Muhammad Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 5:30. Saya mau buka puasa. Kamu juga belum sholat. Padahal kalau nggak sholat namanya batal. Jadi kalau sampai gara-gara pengajian ini kok nggak sholat, berarti ketua panitianya adalah batal. Siapa? Tarsono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Wa la hawla wa la quwata illa billah